Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku membahas cara membuat grafik dari persamaan linear dua variabel. Video ini aku bagi menjadi beberapa kasus. Kasusnya yang pertama, contoh kasus yang pertama, 3x tambah 2y sama dengan 12. Jadi kita tutup 3x nya sehingga 2y sama dengan 12, berarti y sama dengan 6, maka titik perpotongannya adalah 0,6. Kemudian untuk mencari titik perpotongan yang x, berarti y nya kita tutup. Jadi 3x sama dengan 12, maka x sama dengan 4, sehingga kita titik perpotongannya 4,0. Sehingga di sini kita akan membuat grafiknya yaitu pada kuadran 1, dimana x nya positif dan y nya positif. Kita tarik x nya di 4 dan y nya di 6. Kita tarik dari kedua titik itu sehingga mendapatkan garis untuk persamaan linear dua variabel tersebut. Garis itu adalah garis untuk persamaan linear 3x tambah 2y sama dengan 12. Contoh kasus yang kedua yaitu 3x min 2y sama dengan 12. Berarti sama kayak tadi, kita tutup y nya dapat 3x sama dengan 12, maka x sama dengan 4,0. Kita tutup x nya, maka kita dapat min 2y sama dengan 12, sehingga y sama dengan min 6, sehingga titiknya adalah 0,6. Kemudian kita buat grafiknya, yaitu dia terletak pada kuadran 4 karena y nya negatif, x nya positif seperti pada gambar, sehingga kita dapat grafiknya seperti ini. Grafik yang dibuat adalah grafik untuk 3x min 2y sama dengan 12. Contoh kasus yang ketiga yaitu min 3x tambah 2y sama dengan 12. Nah, di sini kita bisa dilihat, kita tutup dulu y-nya sehingga min 3x sama dengan 12. Sehingga kita dapat min 3x sama dengan 12, x sama dengan min 4. Berarti titik perpotongannya min 4,0. Terus kita tutup sekarang yang x sehingga kita dapat 2y sama dengan 12. Sehingga 2y sama dengan 12, y sama dengan 6, sehingga kita dapat titik perpotongannya 0,6. Nah, karena x nya di negatif dan y nya di positif, berarti ini terletak di kuadran 2. Kita tinggal bikin daerah di kuadran 2, terus x nya min 4 dan y nya 6. Kita tarik garis, sehingga itu adalah garis dari min 3x tambah 2y sama dengan 12. Kira-kira gambarnya seperti yang ada di sini. Contoh kasus yang keempat yaitu 3x tambah 2y sama dengan min 12. Sama seperti tadi, kita tutup dulu 2y nya sehingga kita dapat 3x sama dengan min 12. Sehingga di sini x sama dengan min 4. Jadi kamu dapat min 4,0. Itu adalah titik perpotongan di x nya, di sumbu x.
Kemudian berikutnya tutup yang bagian X-nya sehingga kita dapat 2Y sama dengan min 12. Berarti di sini kita dapat Y sama dengan min 6 atau 0,6. Itu adalah sebagai titik perpotongan di sumbu Y. Kemudian kita tarik garis dari X sama dengan min 4 dan Y sama dengan min 6. Ini terletak di kuadran 3. Kita tarik garisnya sehingga kita dapatlah itu garis adalah garis untuk persamaan linear 3x plus 2y sama dengan min 12 seperti yang ada di sini. Untuk contoh kasus yang kelima, misalkan tidak ada koefisien di y-nya. Berarti di sini kita umpamakan 3x sama dengan 12. Berarti kita akan dapat x sama dengan 4 atau 4,0. Nah, berarti di sini untuk di sumbu y-nya karena 12 dibagi 0 tidak ada atau tidak terdefinisi, maka tidak ada perpotongan di sumbu y, hanya ada di sumbu x, sehingga gambarnya nanti akan menjadi garis tegak atau garis vertikal seperti ada di gambar ini. Contoh kasus yang keenam, misalkan di sini yang tidak ada koefisien adalah di x-nya, sehingga hanya 2y sama dengan 12. Sama seperti contoh kasus yang kelima, berarti untuk di x-nya dia tidak ada karena 12 dibagi 0 tidak terdefinisi. Oleh karena itu, untuk di garis atau di sumbu X-nya tidak ada perpotongan. Tapi kalau untuk di Y-nya yaitu 2Y sama dengan 12, maka Y sama dengan 6. Bentuk garisnya itu garis datar atau garisnya adalah horizontal di Y sama dengan 6 seperti ada di gambar ini. Contoh kasus yang ketujuh, misalkan X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Kira-kira bagaimana membuat grafiknya? Berarti ini menandakan jika X sama dengan 1, maka Y juga sama dengan 1. Jika X sama dengan min 1, maka Y juga sama dengan min 1. Maka ini akan terbentuk garis diagonal dari arah kiri ke kanan seperti ada gambar di sini. Itu untuk X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Untuk contoh kasus yang ke-8, ini adalah kasus terakhir. Misalkan X sama dengan min Y atau Y sama dengan min X. Berarti di sini kita umpamakan ketika X-nya positif, Y-nya yang negatif. Ketika Y-nya yang positif, maka X-nya yang negatif. Berarti ini kira-kira ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Berarti garisnya akan seperti ini diagonalnya. Seperti ada di gambar ini. Oke, bagaimana teman-teman setelah diberikan 8 contoh kasus yang ada di sini? Bagaimana? Mudah-mudahan kalian semua mengerti ya. Supaya kamu gak ketinggalan dengan video-video berikutnya, jangan lupa di subscribe supaya nanti setelah video ini kan ada tayang video-video berikutnya, kamu gak ketinggalan. Oke, terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan juga terutama buat saya sendiri. Oke, selamat belajar. Semoga kalian bisa menjadi tambah pintar. Assalamualaikum, bye-bye.